Terima kasih sebelumnya untuk kehadiran Bapak, Ibu di sini. Saya sebagai mediator yang akan membantu selama proses mediasi agar kedua pihak mendapatkan bagiannya masing-masing secara adil. Saya berharap pembagian harta gono-goni ini dapat diselesaikan secara damai dan terbuka. Sebelumnya, apakah Bapak dan Ibu yakin untuk bercerai secara baik-baik? Ya, saya ingin pembagian harta ini dibagi secara adil sesuai dengan kontribusi saya selama ini. Saya tidak peduli lagi. Saya hanya ingin masalah ini selesai dengan cepat. Kelar. Baik, saya persilahkan terlebih dahulu pada pihak Ibu untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, makasih moderator. Saya satu sebagai kuasa hukum dari Ibu Pena yang akan menyampaikannya. Ibu Pena menginginkan pembagian harta bersama secara adil. Saya sendiri sejak melakukan pengecekan mengenai harta yang didapati selama 2 tahun pernikahannya, itu 1 rumah yang berada di Komplek Bintaro, 2 unit mobil, serta 1 unit motor. Ibu Pena sendiri menginginkan pembagiannya 65/35 karena kontribusi yang lumayan besar telah beliau berikan. 65/35. Mengapa bagianmu begitu besar, sedangkan aku begitu kecil? Ini tidak adil. Perlu saya tekankan lagi bahwa rumah yang ada di Bintaro merupakan rumah bekas dari saudara Ibu Pena. Dan pembelian rumah tersebut juga dibayar lunas oleh ibu sendiri. Memang betul apa yang disampaikan oleh kuasa hukum istri, tapi bagaimana dengan biaya renovasi? Karena dari berkas yang ada, Bapak masih memberikan kontribusi untuk biaya renovasi rumah. Bagaimana dengan mobil dan motor? Semuanya aja kamu ambil, semuanya aja. Emang udah harusnya begitu. Lagi pula, biaya yang selama ini aku keluar lebih besar daripada kamu. Kamu sepeserpun gak pernah keluar. Jaga ya mulut Anda. Dan ngelawan kamu ya? Bisa gitu loh. Mohon Bapak Ibu untuk tenang. Saya paham dengan frustasi yang sedang Bapak Ibu rasakan. Tetapi ini harus diselesaikan dengan kepala dingin agar kita dapat mencapai kesepakatan dari mediasi pada hari ini. Baru. Maaf kalau perkataan saya mungkin menyinggung. Saya lebih hati-hati dalam berbicara. Baik, akan kita lanjuti saja. Saya akan memberi kesempatan untuk pihak Bapak untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui. Terima kasih moderator. Saya ingin menyampaikan pandangan saya mengenai hak mobil, terutama mobil Daihatsu. Mobil tersebut sudah sepenuhnya milik Bapak Jordan, bukan? Karena mobil ini sama sekali tidak ada campur tangan dari Ibu Vena. Semua perawatan dan cicilan Bapak sendiri yang melunaskan. Jadi mobil Daihatsu tersebut termasuk harta pribadi, bukan bersama. Ya, betul. Apakah dari pihak Ibu merasa keberatan? Bagaimana dengan mobil Agya? Apakah ada pihak yang ingin menyampaikan pengajuan? Izin berbicara moderator. Ibu Pena mengajukan permintaan agar mobil Agya menjadi miliknya. Karena selain kepentingan untuk mengantar anak-anak sekolah, ia juga membutuhkan transportasi untuk berpergian. Sedangkan Bapak sendiri sudah punya 1 mobil. Jadi adil menurut saya untuk memberikan mobil Agya pada Ibu Pena. Bagaimana tahapan dari pihak Bapak? Oke, tetapi hak milik motor akan diberikan ke saya, serta saya menginginkan agar diberikan uang kompensasi sebagai ganti rugi yang telah saya keluarkan untuk biaya renovasi rumah dan beberapa perlengkapan di dalamnya. Bagaimana? Apakah dari pihak Ibu merasa keberatan? Oke, saya menerima tawaran yang diberikan oleh pihak Anda dengan catatan hasil mediasi ini nantinya harus dilaporkan kepada majelis hukum yang disahkan. Baiklah, berdasarkan pengambilan keputusan dari para pihak telah dipaparkan tadi, maka hasil mediasi ini menemukan kesepakatan dan dapat saya simpulkan sebagai berikut. Pihak Ibu yang akan menempati rumah yang berada di Komplek Puri Bintaro dengan alamat PB7 nomor 23 dengan syarat akan memberikan uang kompensasi kepada pihak Bapak terkait ganti rugi yang telah dikeluarkan untuk biaya renovasi pembangunan sebesar 45 juta. Yang kedua, pihak Ibu akan mendapatkan mobil Agya untuk kepentingan pribadinya. Yang ketiga, pihak Bapak yang akan membawa mobil Daihatsu karena mobil tersebut merupakan harta pribadi, bukan harta bersama. Lalu, motor Rubik juga akan diberikan kepada pihak Bapak. Yang keempat, hasil mediasi ini harus dilaporkan kepada pihak majelis untuk disahkan. Baiklah, kalau begitu terima kasih kepada Bapak dan Ibu karena sudah dapat menerima hasil dari mediasi yang sudah kami usahakan, sehingga dapat kami berikan secara seadil-adilnya. Semoga dari pihak Bapak maupun pihak Ibu tidak ada lagi cekcok ya.
Bapak boleh disilahkan maju ke depan untuk melakukan proses penandatanganannya. Karena sudah kita tanda tangani, berarti saya sudah sah. Terima kasih untuk kerjasamanya pada hari ini. Maka dari itu, mediasi pada hari ini sudah menemukan kesepakatan dan sudah selesai.